Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan pertarungan 5 lawan 5 antara SMA Furin melawan Shishitoren. Siapa yang akan menang? Kita saksikan cerita anime Windbreaker episode kelima. Wibu. Episode kelima dibuka dengan menampilkan para punggawa SMA Furin yang sudah datang ke wilayah Shishitoren. Choji dan 4 orang lainnya sudah menunggu mereka dan langsung mengajak para Bofurin untuk ke markas Shishitoren. Melihat kondisi toko-toko yang berbeda dari wilayah Furin, Sakura bertanya kenapa di wilayah ini isinya bar semua. Nire pun menjawab kalau toko di sini ramai ketika malam, bahkan bisa dibilang sangat rusuh. Akhirnya mereka sampai di markas Shishitoren yang kumuh dan merupakan bekas teater yang bernama Orion. Tapi para Shishitoren merubahnya menjadi Ori. Yokoso Shishitoren no Nejiro e. Choji pun membuka pintu dan terlihat arena pertarungan mereka beserta para anggota Shishitoren yang menjadi penonton. Mereka menyoraki para Bofurin dan meminta agar pertarungan segera dimulai. Salah satu orang bahkan melempari Bofurin dengan kaleng. Seketika itu, Suo menyadari kalau markas Shishitoren pantas disebut Ori, yang artinya kandang binatang buas. Rar. Tidak hanya itu, para Shishitoren juga menghadang di belakang agar para Bofurin tidak bisa kabur. Nire semakin takut dan ingin pulang. Namun Sakura menyuruh Nire untuk melihat ke depan, untuk belajar dan jangan takut. Choji pun mulai membuka acara pertandingan. Umemiya pun berpesan kalau pertandingan utama adalah antara dirinya dan Choji, dan pertandingan yang lain tidak akan dihitung. Dia menyuruh para juniornya untuk santai saja agar tidak terlalu tertekan. Namun Sakura membantah. Dia bilang mau dihitung atau tidak, dia tidak punya niatan untuk kalah. Choji pun memanggil Umemiya untuk mulai bertarung. Tapi Togame menyela karena tidak asik kalau para ketua yang mulai duluan. Arima kemudian meminta izin untuk duluan karena dari tadi Sugishita sudah meliriknya dan pertarungan Arima melawan Sugishita pun menjadi yang pertama. Sugishita langsung maju, namun sebelum sampai di atas, Sakura berpesan kalau masalah di antara dirinya dan Sugishita belum selesai dan dia tidak mau berurusan lagi bila Sugishita kalah dari Arima. Pertandingan pertama pun dimulai. Oi, Umemiya, dousanda? Saat akan mulai bertarung, Arima tiba-tiba terlihat panik memanggil ke arah Umemiya. Ternyata itu adalah siasatnya. Dia sengaja membuat Sugishita lengah dan berhasil memukul wajah Sugishita. Dia kemudian berkata kalau sedang bertarung jangan lengah bodoh. Sugishita langsung mencengkram lengannya dengan kuat. Mode monster Sugishita pun keluar karena siasat licik yang dilakukan oleh Arima. Dengan mudah, Sugishita langsung memegang kepala Arima dan membantingnya dengan kuat. Duar! Kepala Arima terbanting dan membuatnya langsung pingsan. Sugishita terlihat sangat marah dan menyuruh Arima yang sudah pingsan untuk memanggil nama Umemiya dengan benar. Para anggota Shishitoren yang menonton tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya kalau Arima dikalahkan hanya dengan satu bantingan dari Sugishita. Mereka bertanya-tanya, apakah itu anak kelas 1? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Kanuma dan Togame terlihat kecewa, sedangkan Choji malah memuji Sugishita karena sangat kuat sampai-sampai ingin tahu namanya. Para Bofurin heran kenapa Choji tidak memperdulikan temannya yang kalah dan malah memuji Sugishita. Namun mereka sadar kalau Togame juga sama dan mereka berdua benar-benar aneh. Sugishita pun turun dari panggung
Umemiya pun menyambutnya sambil menepuk pipi Sugishita yang habis kena pukul, sambil memuji kalau Sugishita memang kuat dari dulu. お前昔から頑丈だったもんな。 Choji kemudian menyuruh 2 orang anggotanya untuk membereskan Arima yang pingsan. Namun bukannya membawa Arima ke tempat nyaman, mereka berdua malah melempar Arima ke bawah panggung, mengejeknya, bahkan menendang wajah Arima yang sedang pingsan. Waduh, ini teman macam apa ini? いつも態度でけえくせにこのざまかよ。バカ。ざまや。 Saat lewat di depan Sakura, Sakura berkata, kalau kalian berdua terlalu berisik. Sakura menyuruh mereka untuk jangan lagi bilang kalau kekuatan adalah segalanya, karena membuatnya malu melihat perilaku 2 kroco itu. 2 kroco itu malah ingin ribut dan dihentikan oleh tatapan menyeramkan dari Tomiyama Choji. 相手はお前じゃないでしょ。下がっててよ。 Dan saat pertarungan selanjutnya akan dimulai, Sakura bilang kalau ini gilirannya, tapi dihentikan oleh Suo karena harus sesuai urutan. Suo langsung memanggil Kanuma dengan sebutan anak manis dan mengajaknya untuk menggerakkan badan agar tidak stres. ねえ、僕ちゃん、ストレスすごそうだし、ちょっと動こうか。 Mereka berdua naik ke atas panggung. Para penonton bersorak agar Kanuma bisa mengalahkan Suo. Sakura bertanya pada Nire yang sering mencatat orang-orang kuat tentang apa kekuatan Suo. Nire menjelaskan kalau Suo sudah kuat dan terkenal sejak SMP. Karena dari penampilannya saja sudah jelas kalau dia kuat. Akan tetapi dia hanya terkenal kuat saja. Tidak ada yang tahu lebih detail Suo menang dari siapa. Umemiya dan Hiragi juga membenarkan hal itu. Tidak ada yang tahu detailnya. Tapi Suo memang terkenal dan orang yang baik. Kanuma yang sangat marah karena apa yang terjadi dengan saudaranya yaitu Arima. Suo pun semakin memprovokasi Kanuma. Kanuma langsung berlari dan akan menghajar Suo. Tapi tiba-tiba gerakan anggun Suo dengan mudah menangkis pukulan Kanuma. Semua orang tercengang dengan gerakan Suo karena Suo bertarung seperti menggunakan aliran kungfu. 何が起きたんすか。で後ろを取られた。あの吹き何かかじってるな。 Tidak hanya Nire yang bingung dengan apa yang barusan terjadi, Kanuma juga heran. Kenapa dalam sekejap Suo sudah berada di belakangnya? Dia berpikir untuk memukul Suo lebih cepat supaya Suo tidak bisa menghindar. Dia pun berlari, menyerang, tapi malah terbanting dan dipuji oleh Suo karena jatuh dengan hebat. Epic! Kanuma yang marah langsung menargetkan kaki Suo. Namun dengan gerakan kaki yang indah, Suo langsung membalikkan keadaan dan berhasil melempar Kanuma lagi. Kanuma pun heran dengan apa yang terjadi. Dia seperti dipermainkan. Kanuma terus saja kalah seperti jatuh dengan sendiri. Para penonton marah dan menyuruh Kanuma jangan bermain-main. Sakura yang menyadari cara bertarung Suo bilang kalau cara bertarung Suo sangat jelek karena Suo tidak berniat membunuh atau membuat musuhnya untuk menyerah. Tapi Suo malah terus-terusan mempermalukan. Bahkan Sakura bilang lebih baik mati kalau dia menjadi lawannya. 俺が相手なら死にたくなるね。 Benar saja. Semakin banyak serangan yang dilancarkan Kanuma, semakin sering pula Suo menjatuhkannya. Stamina Kanuma hampir habis dan serangannya tidak pernah mengenai Suo. Sedangkan gerakan kungfu Suo membuatnya terjatuh berkali-kali. Sampai akhirnya Kanuma yang frustasi melihat ke arah Togame dan Choji. Ternyata Choji sampai tertidur karena menonton pertarungannya. Karena mengingat dirinya yang akan dibuat kalah, Kanuma melancarkan serangan terkuatnya, namun langsung dilawan balik oleh tendangan pamungkas dari Suo. Tapi nggak kena. Kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Yang kena adalah mentalnya. Aduh, kena mental nggak tuh? Kanuma jatuh dengan sendirinya dan Suo bilang kalau Kanuma sedang memikirkan dirinya yang sedang ditertawakan karena kalah.
Saat Suwo bersiap untuk kembali bertarung, Togame menghentikan pertarungan itu dan menyuruh Suwo untuk turun. Togame bilang pada Kanuma untuk jangan mempermalukan Shishitoren lagi dan bilang kalau Kanuma bukan lagi anggota dari Shishitoren. らないのか。もう仲間じゃないし。 Kanuma yang mendengar itu langsung shock dan tidak bisa berdiri. Suwo pun meninggalkan panggung dan sialan, episode kelima pun berakhir. Kanuma benar-benar dipermalukan dengan kungfu Suwo. Bahkan Suwo tidak lecet sedikit pun guys. Kayaknya bakal jadi saingan kuat nih buat Sakura. Apakah di episode ke-6 nanti akan menampilkan pertandingan Sakura? Kalian pantengin terus ya RWPP Plot. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cewek.